Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tetap masih di jalur sejarah operasional. Aki juga sebetulnya malu terus-terusan ngomong zaman dulu ya, dan sekarang juga bisa Aki juga. Tapi ini ada permintaan, yang permintaannya begini. Ki, yang saya tidak kebayang dan mungkin sekarang ini adalah hal yang mustahil. Tentang pembuatan spanduk terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 5 km yang Aki sebutkan dan masuk kepada Guinness Book di dunia ini. Jadi terpanjang itu ya. Dan itu dibuatnya katanya di Jawa Barat kan, kata Aki. Cobalah itu obrolkan. Gak kebayang saya itu bagaimana 5 km itu kan bukan sedikit, katanya adalah 5.000 meter. Baik, Aki akan mendongeng lagi. Ini harus dongeng, harus rinci karena beda ya. Kalau dongeng dengan juklak, dengan juknis, dengan informasi. Kalau dongeng itu harus didongengkan, dirinci dari awal. Dari sejarahnya dan lain sebagainya sampai ke kata-katanya kan gitu. Coba lihat aja lah kalau dongeng-dongeng Sunda itu yang apa, yang sering kita diposting dan lain sebagainya, itu kan rinci sampai kata satu, gerakan satu itu diceritakan. Jawaban Aki yang kedua adalah kata hil yang mustahil untuk membuat. Oh tidak bisa. Kalau menurut Aki itu bisa saja membuat asal ada niat. Ya, niat itu, dan tujuannya jelas. Waktu itu kan kita itu sedang kampanye kepada dunia bahwa KB di Indonesia itu seperti itu, kampanye ke dunia. Jadi kita itu dikenal masuk kepada 4 excellent ya. Lokasi faktor excellent itu. Jadi Population Award juga itu adalah salah satunya. Pak Haryono ini luar biasa rekayasanya ya. Nah, jadi begini. Pada saat itu sekali lagi Aki umumkan bahwa kata-kata hil yang mustahil itu tidak. Sekarang lebih canggih, lebih moderat kayaknya lah begitu. Tapi pada niatnya apakah ada atau tidak dan tujuannya. Mungkin ada orang yang mengatakan menghambur-hamburkan uang. Padahal itu ekspos yang luar biasa. Ya, luar biasa. Sama aja dengan kita membuat tim sepak bola supaya menjadi juara. Itu kan bukan juta miliar lagi. Mungkin itu berapa ya. Sama ini juga. Nah, pertama Aki jelaskan lagi bahwa Pertasi Kencana, pertanian, koperasi, dan keluarga berencana ya, itu dilaksanakan terakhirnya tahun 1990 atau 1991. Karena sudah 1992 apalagi sudah 1993 itu sudah jadi hari keluarga. Sudah tidak Pertasi Kencana lagi. Tahun 91 pun itu sudah tidak difokuskan pada satu lokasi. Aki waktu ikut di Maros ya, di Maros, di Pangkep itu 2 minggu di sana, lomba semua dipusatkan di situ. Kemudian Aki ikut lagi di Magelang ya, Magelang di Borobudur itu 2 minggu juga kita di sana berada. Ini enggak, kegiatan lomba-lomba itu sudah dikoordinir di luar daerah oleh masing-masing sektor, baik itu sektor KB, sektor pertanian dan sektor koperasi. Nah, dipusatkannya itu adalah puncak acaranya saja. Tapi masih Pertasi Kencana waktu itu. Ya. Jadi
Dan makanya leading sektor yang terakhir ini adalah BKKBN. Nah itu ya, itu permintaan dari Bapak Presiden mungkin harus semeriah mungkin tahun 90 itu ya. Lokasinya pas di Jawa Barat, yaitu di Tasikmalaya. Kita sudah tidak lagi ada kontingen-kontingen seperti di Pangkep gitu ya. Defile sudah tidak ada lagi. Nah di Tasik itu waktu itu adalah Kang Tita Tajudin, si Aom, si Abah, nama Abah Cikajangnya, udah sepuh disebutnya, kepala BKKBN-nya, kemudian Kasumsi Penmotnya Kang Erik, sekarang nggak tahu sudah pensiun mungkin ya, istrinya juga di BKKBN, tapi kalau tidak salah dia jadi sekcam atau apa di luar KB itu. Nah, Aki diundang rapat ke pusat, tidak ikut rapat besar, Aki mah rapat Penmot saja. Jadi Aki punya tugas sebagai Penmot itu ada 3 katanya. Sebagai panitia lokal Jawa Barat. Sesuai dengan tupoksi. Yaitu 1 pameran, tugas Aki itu. 2 kesenian, 3 wartawan atau publikasi. Berat ya. Berapa anggarannya juga mungkin besar sekarangnya. Kalau nggak salah itu 45 jut untuk 3 kegiatan besar itu. Sekali lagi adalah pameran, kesenian, dan publikasi. Itu tugas tupoksinya Penmot. Aki siap aja. Kalau nggak salah Bu Marni ya waktu itu direktur Penmotnya. Nah, Aki membagi di Jawa Barat ini izin ke Pak Maman, ke Pak Kabid. Karena di Jawa Barat juga sudah tidak Aki lagi. Ketua 3 itu. Kalau dulu waktu ke Pangkep, Kabid tidak berangkat, Aki ketiga. Ke Jawa Tengah, Aki ketua 3. Di sini sudah ditangani oleh pimpinan. Paling tidak Kabid gitu. Apalagi kepala. Aki sebagai ecek-ecek aja. Tapi penggerajannya yang paling ripuh. Karena 3 itu adalah tupoksinya yang paling pokok di dalam Pertasi Kencana. Akhirnya oleh Aki dibagi 3. Pertama untuk pameran Aki. Kenapa? Tidak terlalu berat kalau pameran itu. Karena panitia pusatnya Penmot. Jadi Aki sifatnya pembantu. Itu dikerjakan oleh Pak Toto. Ya, dari Penmot almarhum CS. Jadi Aki hanya membantu saja begitu pameran apa kekurangan dan lain sebagainya. Nah yang rada berat adalah kesenian. Kesenian ini Aki serahkan kepada salah seorang budayawan. Waktu itu beliau lagi fungsional. Yaitu Pak Dr. Andes Ayib Rosidin. Sekarang pensiunnya di Jatinangor ya. Pak Ayib Rosidin. Dan yang ketiga publikasi Aki serahkan kepada staf Aki. Staf Penmot. Yaitu Pak Undang Hidayat. Dr. Andes Undang Hidayat. Sekarang sudah almarhum. Suaminya Bu Tuti. Nah 3. Jadi pekerjaan itu serahkanlah kepada yang 3. Aki ternyata diundang karena yang mendapat yang mendapat tender dari Pertasi Kencana ini dari BKKBN khususnya publikasi, lebih khususnya lagi adalah spanduk 5 km ini adalah Fortune. Fortune itu perusahaan besar ya tentang periklanan, advertensi begitu di bawah kepemimpinan Pak Indra Abidin. Nah, pindahlah sebagai tupoksi Penmot Aki tetap melaksanakan 3 fungsi tadi dan sebagai Fortune Aki diajak. Ini di luar kedinasan. Aki ditunjuk sebagai panitia supervisor lapangan. Penanggung jawab lapangannya Pak Bambang. Anak muda, lebih muda dari Aki. Penanggung jawab lapangannya Pak Bambang, supervisor lapangannya Aki. Begitu, lumayan honornya. Nah, pada saat di Fortune banyak yang dibahas, tapi yang fokus itu 2. Yang pertama adalah penempatan umbul-umbul sebanyak 1.700. Bayangkan. Ya, kita harus bisa menempatkan 1.700 umbul-umbul.
dengan berbagai warna, dengan berbagai seni umbul-umbul. Aki itu belajar di Bangkok tentang penempatan umbul-umbul, tapi kurang jelas. nggak tahu waktu itu pembahasannya banyak, atau mungkin Akinya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Tapi yang jelas dari Pak Indra Abidin, dari Fortune Aki mendapat ilmu tentang penempatan umbul-umbul. Macam-macam umbul-umbul itu. Ada bunga mekar, bunga kuncup, silang tiga, macam-macam lah ilmu tentang penempatan. Bayangkan 1.700 umbul-umbul hanya sekota Tasik kan. Ya tentu saja Aki langsung mengambil 5 km ke selatan, 5 km ke utara, 5 km ke timur, dan 5 km ke barat. Ke jurusan Garut 5 km, ke Bandung 5 km, ke jurusan Cipatujah 5 km, dan ke jurusan Ciamis 5 km. Banyak. Nah, itu yang berat buat Aki itu pertama adalah satu, harus menyiapkan bambu sebanyak 1.700 dengan tinggi 7 meter dan kuncup ke atas. Itu dari mana? Bukan soal duit mah Fortune yang bayar. Kemudian Aki hanya diberitahu cari lokasi untuk penempatan 5 km. Itu survei dengan Pak Bambang. 5 km, bagaimana caranya itu nanti kita bahas besok. 5 km dari mulai lapang udara Ciberem sampai ke Dadaha. Dihitung itu dan itu diliku-liku 5 kilometernya itu. Nah itu jadi Aki persiapan yang paling pertama adalah mencari 1.700 bambu dengan tinggi 7 meter kuncup. Kemudian harus menyiapkan 2.500 bambu lurus 3 meter. Bambu yang lurus 3 meter rata semuanya sebanyak 2.500 batang. Itu saja dulu ya. Itu saja dulu. Silakan pikirkan. Kemudian bagaimana mencari titik-titik lokasi untuk penempatan baik umbul-umbul maupun spanduk. Umbul-umbul 1.700 itu berebut dengan pertanian dan koperasi. Itu saja dulu. Karena ini panjang dongengnya ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.